Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Masih bersama saya yang tentunya masih membahas tentang pertanian terintegrasi. Di dalamnya masih meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Nah, untuk rekan-rekan semua yang baru mampir ya, jangan lupa dukungannya, like, comment, share, dan juga tentunya subscribe channel Pertanian Terpadu agar tidak ketinggalan dengan berbagai informasi yang rutin saya bagikan. Rekan semua, untuk kesempatan kali ini saya akan berbicara sedikit mengenai jual belinya. Jual beli ayam kampung asli yang diternak dengan cara yang semi intensif tradisional. Nah, seperti apa yang akan saya bahas ini berkaitan dengan tawar menawar bagaimana kita menjual ayam agar harganya bisa lebih bagus dari biasanya atau agar ayamnya paling tidak harganya sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan kos produksi yang kita habiskan. Nah, rekan semua, sambil kita lihat ayam-ayam kita ya. Nah, ceritanya 2 hari ini saya kedatangan 2 orang tamu sekaligus. Dalam 2 hari saya kedatangan 2 orang tamu sekaligus. Yang tamu tersebut ceritanya mencari stok ayam yang dengan kriteria bobot kisaran 1 kilogram. Nah, 2 orang tamu saya ini datang kemudian menanyakan ada stok ayam yang kurang lebih 1 kilogram. Tidak, kalau ada beliau mengatakan bahwa ada yang minat akan mencari. Nah, seperti itu. Nah, saya langsung saya ajak ke kandang. Jadi langsung kita ajak ke sini, kemudian di hadapan beliau langsung kita timbang. Ini dari yang ini kemarin ya. Tadi juga kita ambil salah satu dari yang ini, kemudian kita timbang dan ternyata bobotnya 0,9, jadi 1 kilo kurang. Dan ini sebenarnya sudah masuk range-nya, cuma beliau minta menurut beliau akan mencari kurang lebih 20 ekor ya, seperti itu. Nah, kemudian saya mengatakan ya ini bisa dan kalau minat akan dijual, asalkan saya langsung mengatakan asalkan harganya sesuai. Untuk tamu saya yang pertama, beliau mengatakan bertanya stok, kemudian saya bilang ada, tetapi dengan ukuran range-nya seperti itu, kemungkinan masih di bawah 1 kilo, antara 0,9 sampai 0,7 lah. Nah, seperti itu. Kemudian begitu berkaitan dengan harga, tamu yang kedua pun demikian, begitu berkaitan dengan harga langsung down. Artinya seperti apa? Artinya harga yang saya tawarkan kemungkinan bagi beliau terlalu tinggi. Nah, rekan-rekan semua, untuk 2 tamu saya tersebut memang saya memberikan info harga. Untuk ayam yang ini ya, ini kisaran bobotnya 1 kg, dan itu saya memberi patokan kurang lebih harganya antara 38 sampai 40 ribu, seperti itu ya. Ini saya buat harga standar ya, tidak terlalu tinggi namun tidak juga terlalu rendah. Nah, ternyata bagi beliau harga di kisaran 35 sampai 40 itu menurut beliau masih terlalu tinggi, sehingga mungkin beliau tidak bisa mengambil untung dan pada akhirnya hanya bertanya saja. Nah, ini rekan-rekan semua, berkaitan dengan penjualan seperti ini ya, saya secara berat hati ingin mengatakan bahwa kalau kita mau bagi konsumen, kalau kita mau mendapatkan harga yang lebih murah, ayam yang harganya lebih murah, tentu jangan terlalu berharap pada ayam kampung, apalagi ayam kampung asli. Seperti itu ya. Kita patok harga demikian, ini sudah termasuk ya untung lah, tapi sedikit kita punya bagian sendiri-sendiri, tidak terlalu banyak, tetapi yang penting kita tidak tombok. Nah, seperti itu. Nah, untuk rekan-rekan peternak, saya juga menyarankan ya apalagi untuk rekan-rekan peternak rumahan yang
modalnya sedikit, saya sarankan kalau bisa dari awal kita memang jangan terlalu mengandalkan konsumen-konsumen yang pedagang-pedagang yang masih tangan keberapa, jadi penyalur. Karena biasanya kalau pedagang-pedagang penyalur-penyalur seperti itu, semakin banyak penyalurnya, tentu harga yang akan kita dapatkan itu akan semakin rendah. Beda jauh kalau kita bisa menjual ayam kita langsung ke pengguna, langsung ke usernya. Misalnya nih ya, kita punya stok seperti ini ya, punya stok ayam bobot 1 kg ini biasanya untuk masuk ke warung makan dan lain sebagainya, itu kita bisa jual langsung ke warung makannya, tidak melalui perantara. Nah, itu bisa dapat harga yang lumayan bagus, apalagi rekan-rekan semua yang berada di daerah perkotaan atau dekat dengan kota. Nah, itu seperti itu. Saya di sini biasa mematok harga seperti itu ya, kisaran antara 35 sampai 40.000. Lihat juga kondisi barangnya, kemudian lihat juga pembeliannya seperti apa. Itu untuk kelas konsumen masyarakat biasa memang agak berat. Dan untuk pedagang juga agak berat. Sebenarnya intinya sebenarnya seperti ini. Kalau misalnya kita bisa nego, itu akan lebih bagus, akan lebih mudah. Nah, ini untuk kita saja, untuk kita sebagai peternak. Saran saya untuk rekan-rekan semua ya, apalagi yang untuk yang masih baru mulai atau baru merintis menabung untuk usaha ternak ayam seperti ini, alangkah baiknya kalau dari awal itu dibiasakan kita mencari konsumen-konsumen yang langsung user. Jadi kita jual langsung ke user. Bisa dijual nanti dalam bentuk karkas, misalnya daging yang sudah siap tinggal diolah seperti itu, atau hidup atau seperti apa. Nah, itu kita bisa sesuaikan seperti ini. Nah, seperti saya ini, saya sengaja memang ya dari awal memang untuk penjualan saya mematok harga yang wajar lah, lumrah. Artinya saya tidak rugi sebagai peternak, karena ayam kampung asli ini, ayam kampung ya, itu bukan ayam yang seperti yang lain ya. 2 bulan tidak bisa dipanen untuk ayam kampung. Ayam kampung bisa harganya tinggi atau bisa dikatakan mahal, itu karena memang prosesnya ya memang seperti itu. Ayam kampung tidak bisa dikejar bobot target bobot. Jadi kalau misalnya 2 bulan panen atau 1 bulan panen itu untuk ayam kampung itu apalagi 1 bulan itu mendekati tidak mungkin. Nah, seperti itu. Lagi pula yang namanya ayam kampung itu mahal karena memang seperti itu. Jadi seperti ini misalnya ya rekan-rekan semua yang beternak dengan sistem semi tradisional seperti ini, itu kan tidak mungkin bisa panen dalam waktu cepat. Nah, ayam kampung bisa memiliki harga yang lumayan bagus itu karena memang pemeliharaannya seperti itu. Lain kalau ayam kampung, kalau kita pelihara secara intensif di kandang, tidak pernah keluar kandang ya, kemudian pakai jamu-jamu, pakai obat, itu nanti pada hasil akhirnya kualitas dagingnya itu ada perbedaan dengan ayam yang diternak secara tradisional, apalagi di masyarakat umum. Nah, itu rekan-rekan semua. Jadi pada saatnya nanti rekan-rekan semua yang baru mulai itu akan mengalami seperti ini. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, ada tamu yang mau beli ayam tetapi harganya dikatakan terlalu mahal dan tidak mampu dan tidak jadi. Ya, jangan berkecil hati. Kalau saya justru memang saya biasakan seperti itu dari awal. Yang penting kita bisa cari konsumen. Ya, kalau kepepet nggak masalah, misalnya kita stok banyak, kemudian ada yang datang nawar 30.000. Kalau kira-kira stoknya melimpah, kira-kira sudah dapat untung, ya nggak apa-apa dilepas. Tapi kalau saya paling tidak ya nggak rugi lah kita lah, apalagi ayam kampung ya. Kalau ya itu tadi apalagi ayam kampung, kalau mau murah ya jangan beli ayam kampung, ayam yang lain. Itu satu. Kemudian yang kedua, untuk kita ya rekan-rekan peternak semua, kita yang punya barang,
kita yang punya barang, jadi jangan orang lain yang menentukan harganya. Nah, kebanyakan peternak kan seperti itu karena tidak punya pilihan, tidak punya kekuatan. Ada orang datang mau beli, kalau boleh satu ekor 30.000 atau 50.000, saya ambil, kalau nggak boleh ya sudah. Akhirnya mereka yang menentukan dan kita yang ngikut, padahal kita yang punya barang. Kalau bisa ya, untuk kita supaya kita tidak selalu kalah, supaya kita bisa lebih bertahan, bagus usahanya. Kalau bisa jangan seperti itu ya, kita yang punya barang ya, kemudian kita yang tahu ongkos produksinya seperti apa. Supaya ayam itu bisa sampai bobot 1 kg ini, kita menghabiskan modal berapa. Kalaupun kita nggak pakai modal pakan dan lain sebagainya, waktu kan kita juga hitung, kita meluangkan waktunya berapa jam sehari untuk ngurusi ayam. Nah itu juga kan harus dihitung. Jadi ya, kalau kita merasa sudah untung, jual, tidak apa-apa. Kalau kita merasa belum untung, mau siapapun itu ya jangan, ini barang saya, ini ayam saya, kalau mau sekian ya ambil, kalau enggak ya sudah. Nah itu usahakan dari awal seperti itu, jadi nanti kita punya standar tersendiri. Bukannya seperti apa ya, bukannya tidak menghargai yang lain atau gimana, tetapi kedepannya dengan cara seperti ini kita bisa memiliki standar tersendiri, terutama nanti berhubungan dengan kualitas produk kita, kemudian pelayanan kita, baru nanti harga produk kita. Pada akhirnya nanti konsumen akan tetap memilih, apalagi kalau kita bisa menyediakan secara rutin. Intinya kalau peternak kecil biasanya kan urusannya masalah rutin dan tidak rutin. Kita tidak punya kekuatan karena kita tidak punya barang yang rutin. Nah kalau seperti saya sudah mengalami bisa 2 minggu sekali saya jual, 1 minggu sekali saya jual, itu sudah bisa, dan itu mendekati rutin ya. Memang belum setiap hari tapi sudah mendekati rutin, itu akan lebih mudah lagi dalam mencari target konsumen. Nah itulah tadi rekan-rekan semua, sedikit cerita, sedikit sharing dari saya. Melalui video ini saya hanya ingin mengingatkan untuk rekan-rekan semua yang baru mulai beternak ayam, strategi pemasarannya dipikirkan dari awal supaya kita tidak jadi bulan-bulanan orang lain, supaya kita usaha ternak ayam ini ada hasilnya dan bisa diandalkan usahanya, meskipun kecil, meskipun hanya di bawah ratusan ekor mungkin, tetapi kalau bisa diandalkan kan lumayan, bisa untuk tabungan, bisa untuk hiburan, syukur-syukur bisa untuk kemajuan yang lebih besar lagi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ayam-ayam saya ini bisa tetap sehat, dan kemudian nanti pokoknya dijual harganya sesuai aja, udah dapat untung. Nah seperti itu. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Mohon maaf kalau bicaranya kurang berkenan. Sampai bertemu pada video selanjutnya.